Seorang miliarder tersesat di hutan lalu bertemu nenek tua. Siapa sebenarnya nenek tua tersebut? Ferdi membuka tirai besar yang menutupi jendela kaca setinggi 3 meter di ruang kerjanya. Gedung pencakar langit tempatnya berdiri menjulang angkuh di tengah Jakarta. Dari lantai 59, jalanan kota terlihat seperti garis-garis semrawut yang penuh titik-titik hitam, mobil yang terjebak kemacetan. Namun pagi ini Ferdi tidak menatap keluar dengan kebanggaan seperti biasa. Ia hanya diam, menggenggam cangkir kopi yang tak disentuh sejak tadi. Cangkir itu masih mengeluarkan uap, tapi matanya tak beranjak dari titik jauh di horizon yang tampak samar karena kabut. "Pak Ferdi," suara asisten pribadinya terdengar dari belakang. "Pertemuan dengan investor Jepang akan dimulai dalam 20 menit. Anda tetap ingin hadir atau saya reschedule?" Ferdi menoleh pelan. Wajahnya tampak lelah meski tidak ada kerutan. Di usia 42 tahun, penampilannya masih prima. Jas Armani, sepatu kulit Italia, dan rambut yang selalu tertata rapi. Tapi ada satu hal yang tak bisa disembunyikan, kehampaan di balik matanya. "Biarkan mereka menunggu 15 menit, ucap Ferdi datar. "Saya akan tetap hadir." Asistennya mengangguk dan keluar dengan langkah ringan. Ferdi kembali menatap langit. Di balik semua keberhasilannya, deretan properti, perusahaan teknologi, jaringan logistik, restoran, dan saham yang terus menanjak, ada satu bagian hidup yang selalu ia tutupi. Sesuatu yang bahkan tak bisa dibeli dengan kekayaan tak terbatas. Keluarganya. Ibunya menghilang 25 tahun lalu. Ia mengingat betul hari itu. Hari ketika hujan turun tanpa ampun. Hari ketika suara hujan lebih keras dari tangisnya. Ayahnya pulang dalam keadaan mabuk, menyalahkan semua hal pada perempuan itu, ibunya, Minah. Dan malam itu, ibunya pergi, hanya membawa selendang merah tua dan satu tas plastik lusuh. Sejak itu, ibunya tak pernah kembali. Ferdi tumbuh dengan luka yang dirawat dengan kerja keras. Ia menolak kasih sayang dari siapapun, menggantikannya dengan lembaran demi lembaran saham dan proyek ambisius. Tak ada yang tahu siapa Ferdi sebenarnya, bahkan orang-orang terdekatnya di perusahaan. Namun beberapa minggu terakhir, Ferdi merasakan sesuatu yang tak biasa, mimpi yang berulang. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di tengah hutan, berjalan tanpa arah, dan selalu berhenti di depan sebuah pondok kecil dengan suara perempuan tua yang memanggil namanya. Ferdi tidak percaya tahayul, tapi mimpi itu terlalu konsisten. Selalu terjadi setiap malam Jumat, dan selalu berakhir dengan kalimat yang sama dari suara itu. "Kau sudah dekat, Ferdi, pulanglah." Ia sempat meminta kepala keamanannya untuk memeriksa riwayat DNA orang hilang, bahkan mengontak beberapa yayasan lansia. Namun semuanya nihil. Sampai suatu pagi, seorang pria tua datang ke kantor pusat perusahaan Ferdi. Pria itu mengenakan jaket parasut usang dan sepatu sobek. Awalnya petugas keamanan menghalaunya. Tapi pria itu menyebutkan nama kecil Ferdi yang tidak pernah dipublikasikan. Ferdinand Rashid, anak Minah. Itu mengguncang Ferdi. "Dia memberi surat ini," ujar kepala keamanan saat menyerahkan secari kertas yang terlipat rapi. Di sana hanya tertulis satu kalimat dan satu koordinat. "Kalau ingin tahu kebenarannya, datanglah sendiri. Hutan Wonosalam, koordinat ini." Ferdi menyimpan surat itu tanpa komentar. Tapi ia tidak bisa memalingkan pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia selesaikan. Sesuatu yang lebih penting dari semua portofolio bisnisnya. Dan 3 hari kemudian, tanpa memberitahu siapapun, ia berangkat ke hutan itu dengan menyamar sebagai pria biasa, tanpa ajudan, tanpa pengawal, hanya membawa satu ransel. Perjalanan yang ia kira sederhana berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bagian selanjutnya dari bab 1 akan melanjutkan perjalanan Ferdi ke hutan Wonosalam, termasuk perjalanannya masuk ke pedalaman dan awal mula ia merasakan bahwa tempat itu menyimpan rahasia besar tentang masa lalunya. Pagi itu, udara di daerah pegunungan Wonosalam menusuk dingin. Kabut menggantung rendah, menyelimuti pepohonan yang menjulang, dan dedaunan gemetar oleh embun. Ferdi menuruni mobil sewaan di sebuah dusun kecil yang menjadi batas terakhir jalan beraspal.
Sopir yang mengantarnya hanya menatap sekilas ke cermin tengah. Yakin, Pak? Ini daerahnya nggak ada sinyal. Mau saya tungguin? Tanya pria itu ragu. Ferdi mengenakan jaket parasut warna zaitun dan celana kargo. Penampilannya jauh dari kesan seorang miliarder. Ia menyamar sepenuhnya agar tidak mengundang perhatian. Tidak usah. Saya bisa jalan sendiri. Jawabnya singkat. Sopir itu hanya mengangguk dan segera menyalakan mesin lagi. Tak lama kemudian, suara deru mobil menjauh, meninggalkan Ferdi berdiri sendiri di pinggir jalan tanah yang menuju ke hutan lebat. Di tangannya, ia menggenggam ponsel GPS dan kertas lusuh yang memuat koordinat aneh itu. Ia mengecek ulang untuk memastikan arah, lalu mulai melangkah perlahan ke jalur sempit yang nyaris tersembunyi di balik semak. Hutan itu bukan sembarang hutan. Udara di sana terasa berbeda. Segalanya sunyi, terlalu sunyi. Tak ada sinyal ponsel, hanya suara alam yang bising dengan caranya sendiri. Burung-burung liar, desiran ranting, dan suara gemerisik yang entah berasal dari apa. Ferdi tak gentar. Ia terbiasa menghadapi tekanan dalam bentuk apapun. Rapat miliaran dolar, kebangkrutan mendadak, gugatan hukum dari negara asing. Tapi ini berbeda. Ketegangan ini bukan karena ancaman finansial, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ia mencari kebenaran yang menyangkut darahnya sendiri. Beberapa jam berlalu. Ia melewati aliran sungai kecil, menyeberang menggunakan batang pohon tumbang, menyusuri jalan setapak yang bahkan sudah tertutup lumut. Ranselnya ringan, hanya berisi air, makanan ringan, dan senter. Langit makin mendung ketika ia mencapai tanah berumput yang agak landai. Di kejauhan, sebuah pondok tua berdiri di bawah pohon-pohon besar. Atapnya hampir roboh di satu sisi, tembok dari kayu lapuk, dan di depannya terdapat jemuran dengan beberapa kain lusuh tergantung. Ferdi mempercepat langkah. Ada sesuatu dalam bayangannya yang terasa familiar. Pondok itu mirip dengan yang sering ia lihat dalam mimpi-mimpinya, meski ia yakin belum pernah benar-benar datang ke sini sebelumnya. Sesaat setelah mendekat, pintu kayu berderi terbuka pelan. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya sudah memutih, ikal dan digelung seadanya. Kulitnya penuh kerutan, tapi sorot matanya tajam dan teduh dalam waktu yang bersamaan. Tanpa bertanya, tanpa menyapa, nenek itu hanya menatap Ferdi lama, seolah sudah tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Ferdi berhenti 3 langkah dari pintu. "Permisi." Suaranya pelan. "Saya hanya lewat, mencari seseorang." Nenek itu masih diam. Ferdi melanjutkan, "Saya mencari seorang perempuan. Namanya Minah." Mata nenek itu menyempit. "Untuk apa kau mencari Minah?" "Seseorang bilang saya harus datang ke tempat ini. Memberi saya koordinat. Saya, anaknya." Kata terakhir itu seperti beban yang jatuh dari bahunya. Angin berhembus pelan. Daun-daun jatuh tanpa suara. Perempuan tua itu tidak langsung merespons. Ia hanya menarik napas panjang, lalu memutar tubuhnya. "Masuklah." Ferdi ragu sejenak, lalu melangkah masuk ke dalam pondok itu. Ruangannya gelap, hanya diterangi cahaya dari jendela kecil. Ada tungku kayu yang masih mengeluarkan asap tipis, 2 kursi kayu, dan sebuah rak kecil berisi beberapa botol jamu dan ramuan kering. "Duduk," ujar si nenek sambil menunjuk kursi. Ferdi duduk. Punggungnya tegak. Ia merasa aneh, gugup, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu dalam aroma ruangan itu yang membangkitkan kenangan lama. Bau kayu terbakar, ramuan rempah, dan wangi kain tua. "Apa nama lengkapmu?" tanya si nenek. "Ferdinand Rashid," jawab Ferdi. Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya serak namun hangat. "Dulu aku memanggilmu Ferdi kecil. Kau suka nangis kalau ditinggal mandi." Ferdi menatapnya tajam. "Kau siapa sebenarnya?" Suaranya serak. Nenek itu menoleh pelan. "Aku Minah." Jantung Ferdi berhenti sejenak. Dia berdiri spontan. "Tidak mungkin. Dulu kau lahir di rumah kecil di pinggir sungai. Di malam yang hujan besar. Aku menyanyikan lagu kecil saat kau demam pertama kalinya.
Aku yang mengajari kau mengeja nama sendiri. Ferdi mundur 2 langkah. Kau, benar-benar Minah. Perempuan itu menatapnya lama. Anakku. Air mata Ferdi mengalir tanpa disadari. Selama bertahun-tahun ia membayangkan pertemuan ini. Kadang sebagai fantasi yang samar, kadang sebagai trauma yang ia buang jauh-jauh. Tapi tak pernah sekalipun ia berpikir bahwa ibunya masih hidup, dan hidup dalam kesunyian seperti ini. Aku pikir, kau sudah meninggal. Kenapa? Kau pergi waktu itu. Minah menatap api di tungku. Matanya seperti melihat masa lalu yang jauh. Ayahmu marah, mabuk. Malam itu aku tak tahan lagi. Aku pikir pergi adalah cara terbaik agar kau tidak tumbuh dalam ketakutan. Aku meninggalkan surat, tapi dia membakarnya. Ferdi mencengkeram lututnya. Aku mencarimu bertahun-tahun. Aku tahu, tapi dunia kita sudah terpisah jauh. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Kau, miliarder. Aku hanya nenek tua yang tinggal di hutan. Ferdi menggenggam tangan ibunya. Aku tidak peduli berapa harta yang kumiliki. Jika kau benar-benar ibuku, aku tak akan pergi dari sini sebelum membawamu pulang. Minah tersenyum samar. Dunia di luar sana bukan tempatku lagi, Ferdi. Tapi aku tidak akan membiarkan ibuku tinggal sendirian di tengah hutan. Sunyi menyelimuti ruangan. Di luar, kabut makin tebal. Tapi di dalam pondok, untuk pertama kalinya sejak lama, hati Ferdi terasa hangat. Ia telah menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli. Ia telah menemukan rumah. Ferdi tidak tidur malam itu. Ia duduk di pojok pondok dengan selimut tipis menyelimuti bahunya, menatap nyala api dari tungku yang tinggal bara. Di sampingnya, Nenek Minah sudah terlelap di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan, berbalut sarung batik dan bantal yang sudah lama kehilangan bentuk. Tak ada kasur empuk, tak ada pendingin ruangan, tak ada fasilitas canggih seperti di penthouse mewah miliknya. Tapi entah kenapa, malam ini terasa jauh lebih jujur, jauh lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Ferdi teringat ketika masih kecil, duduk di atas karpet tipis di rumah petak bersama ibunya. Waktu itu, ibunya suka menyuapinya bubur sambil mendongeng. Ia bahkan masih ingat lagu-lagu pengantar tidur yang meski nadanya telah buram di kepala, tapi hangatnya tak pernah hilang dari dada. Kini semua itu kembali, bukan dalam bayangan, tapi dalam bentuk nyata. Ia memandangi wajah ibunya yang tampak damai. Wajah itu menua, penuh guratan pengalaman, tapi ada kelembutan yang tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Dan dari senyumnya yang samar dalam tidur, Ferdi tahu, ibunya juga merasa tidak sendiri lagi. Pagi menjelang, aroma kayu bakar mulai memenuhi ruang kecil itu. Nenek Minah bangun lebih awal, seperti sudah terbiasa. Ia mulai merebus air dan menyiapkan sarapan sederhana, ubi rebus dan secangkir air gula aren hangat. Kau tidak tidur? Tanya Minah sambil menyodorkan cangkir ke Ferdi. Ferdi mengangguk pelan. Tidur sebentar, tapi sepertinya memang tak ingin tidur terlalu lama. Terlalu banyak hal di kepala. Minah duduk di bangku kecil, mengunyah pelan ubi yang masih mengepul. Suasana hening cukup lama. Hanya suara burung hutan dan tiupan angin pagi yang bersahut-sahutan. Seharusnya aku mencarimu lebih awal, ucap Ferdi lirih. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku yang memilih pergi, jawab Minah tenang. Bukan kau yang salah. Aku tumbuh tanpa arah. Bu, ayah, dia bukan pria yang baik. Bahkan setelah ibu pergi, dia... Aku tahu, potong Minah. Itulah kenapa aku pergi. Aku harap dia akan berubah karena kehilangan sesuatu. Tapi ternyata dia kehilanganmu juga. Ferdi menunduk. Dia meninggal 10 tahun lalu. Serangan jantung. Minah tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menatap kosong ke arah luar jendela. Setelah itu aku mulai mencari, ke kota-kota kecil, desa-desa. Tapi tak ada yang tahu siapa atau di mana Minah. Aku sempat menyerah. Tapi mimpi tentang ibu selalu datang lagi, seperti dorongan untuk tidak berhenti. Minah memejamkan mata.
Ada waktu di mana aku ingin kembali. Tapi setiap kali kulangkahkan kaki ke jalan raya, selalu ada rasa takut. Dunia berubah. Aku sudah tua. Tak tahu harus kemana. Takut kau membenciku. Tidak pernah, jawab Ferdi cepat. Bahkan aku selalu berandai-andai bisa memeluk ibu lagi, walau sekali saja. Minah tersenyum, lalu berdiri. Ia membuka kotak kecil dari anyaman bambu dan mengeluarkan benda yang telah lama disimpan. Sehelai sapu tangan usang bergambar anak kecil memakai topi kertas. Warna sudah pudar, sudutnya sobek. Ferdi tertegun. Ia mengambil sapu tangan itu perlahan. Ini hadiah ulang tahunmu yang kelima. Kau bilang tak akan mencucinya karena takut gambarnya hilang. Ferdi menahan napas. Benda kecil itu menghancurkan tembok besar dalam dirinya. Selama ini ia sibuk membangun imperium, menciptakan kekayaan, menaklukkan pesaing. Tapi tidak pernah bisa mengisi kekosongan paling dalam, rasa kehilangan seorang ibu. Bu, Ferdi meraih tangan Minah. Maukah ikut denganku ke kota? Minah tidak menjawab segera. Ia memandangi wajah Ferdi lama, seolah mencari keyakinan di sana. Apa gunanya bagiku? Di sini aku hidup damai. Tak ada yang mengganggu. Aku bisa memetik daun untuk jamu sendiri. Tidak harus mengenakan pakaian bagus. Tidak harus menjawab siapapun. Tapi ibu akan bersama anakmu. Aku bisa membelikan rumah di mana saja. Tak perlu di kota besar. Yang penting kita bisa saling menjaga. Aku sudah terlalu lama sendirian, Bu. Minah menatap keluar. Kehamparan hutan yang tenang. Matanya tampak berat. Ia tak terbiasa diminta kembali ke dunia yang dulu ditinggalkannya dengan luka. Aku butuh waktu, ujarnya akhirnya. Ferdi mengangguk. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Hari-hari berikutnya dihabiskan Ferdi membantu Minah di pondok. Ia membersihkan pekarangan, memperbaiki atap bocor, bahkan belajar memasak air dengan tungku. Ia mencuci piring di sungai kecil dan belajar mengenal jenis-jenis daun obat yang dikumpulkan ibunya setiap sore. Di malam hari, mereka duduk di depan tungku sambil bercerita. Ferdi menceritakan dunia bisnis, tentang kantor pencakar langit dan rapat di luar negeri, tentang saham, merger, dan pabrik-pabrik. Tapi ia juga cerita tentang sepinya hidup di tengah kemewahan, tentang makan malam yang hening, tentang relasi yang dangkal dan penuh pamrih. Minah tak banyak komentar. Ia hanya mendengarkan. Seperti tahu bahwa anaknya hanya butuh tempat untuk melepas semua beban yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang, Minah berkata, "Uang memang membuat hidup lebih mudah, tapi tak bisa mengembalikan waktu. Tak bisa mengganti rasa tenang saat kau tahu seseorang mencintaimu tanpa syarat." Ferdi menunduk. Ia tahu, ibunya benar. Kita ini terlalu sering mengejar dunia, Ferdi. Padahal yang benar-benar kita cari sebenarnya hanya rasa damai. Ferdi mengangguk pelan. Karena itu aku ingin ibu pulang bersamaku. Bukan ke gedung-gedung itu, tapi ke hidup yang kita mulai dari awal. Minah tersenyum, lalu menepuk tangan anaknya. Kalau waktunya tiba, aku akan ikut. Tapi untuk sekarang, biarkan aku menjadi Minah yang kau temukan di hutan ini. Nenek tua yang masih meramu jamu dan tidur di tikar pandan. Ferdi tersenyum. Baik, Bu. Aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Cukup lama untuk membangun kembali yang pernah hilang. Dan malam itu, dua hati yang dulu terpisah akhirnya menemukan irama baru. Perlahan, penuh luka yang tidak terlihat, tapi siap untuk disembuhkan bersama. Hari itu langit tertutup mendung sejak pagi. Kabut tebal merayap perlahan dari sela-sela pohon rindang di sekitar pondok. Udara terasa lebih lembab dan dingin. Namun tak ada ketergesaan dalam gerak nenek Minah saat ia membuka pintu dan melangkah keluar, membawa keranjang bambu kecil berisi gulungan daun pisang dan botol kaca berisi ramuan. Ferdi menyusul di belakang. Ia mengenakan pakaian yang lebih cocok untuk medan hutan, pinjaman dari nenek Minah. Meski bajunya kebesaran dan warnanya sudah pudar, Ferdi merasa lebih nyaman daripada mengenakan jas dan sepatu kulit seperti biasanya.
Ada yang memesan jamu dari dusun seberang? Tanya Ferdi sambil membantu menutup keranjang. Minah mengangguk. Iya, seorang perempuan muda yang baru melahirkan. Bayinya kuning, tubuhnya lemas. Ini ramuan untuk memperkuat tubuh si ibu dan mempercepat pemulihan. Ferdi tercenung. Dulu ia berpikir bahwa yang bisa menyelamatkan hidup orang hanyalah rumah sakit megah dengan dokter berdasi dan alat canggih. Tapi ibunya yang tinggal di tengah hutan mampu membuat ramuan dari akar-akaran dan daun-daun liar, lalu menyelamatkan orang dengan ilmu yang turun-temurun. Selama perjalanan menuju dusun, mereka melewati jalur setapak sempit yang dipenuhi lumut. Ranting pohon menyentuh bahu. Sesekali, Ferdi membantu memindahkan dahan jatuh agar ibunya lebih mudah berjalan. Meski lambat, Minah berjalan mantap, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Seolah setiap langkahnya mengenal arah. Sambil berjalan, Minah bercerita tentang masa-masa awal ia tinggal di hutan itu. Bagaimana ia membangun pondok dengan bantuan seorang lelaki tua penjaga hutan, yang kemudian meninggal karena sakit. Bagaimana ia sempat hidup dengan bekal seadanya. Makan umbi mentah, minum dari air hujan yang ditadah daun lebar. Aku menangis setiap malam, katanya perlahan. Bukan karena lapar, tapi karena rasa bersalah meninggalkanmu. Ferdi tidak menjawab, tapi tangannya menguat menggenggam tali keranjang. Ia mengerti, tidak semua luka perlu dijawab dengan kata. Ada luka yang cukup dibungkus dengan kehadiran. Mereka tiba di dusun menjelang siang. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Anak-anak kecil berlarian di jalan tanah. Beberapa menyapa nenek Minah dengan panggilan akrab. Perempuan-perempuan muda menunduk sopan sambil membawa timba air atau menggendong bayi. Di salah satu rumah paling ujung, seorang ibu muda menyambut mereka. Wajahnya lelah, mata sembab, tapi ia tersenyum lebar melihat Minah datang. Terima kasih, Nek, ucapnya sambil mempersilakan masuk. Bayi saya semalam menangis terus. Saya sudah panik, takut kenapa-kenapa. Minah mengangguk tenang. Ia mengambil ramuan dari botol kaca dan menyuapkannya perlahan kepada si ibu. Setelah memberi instruksi cara penggunaannya, Ferdi memperhatikan dari sudut ruangan. Ia menyaksikan ibunya menepuk lembut punggung bayi, meraba suhu tubuh, dan berbisik sesuatu seperti mantra atau doa. Sebelum pulang, ibu muda itu menggenggam tangan Minah erat. Kalau bukan karena nenek Minah, mungkin saya sudah putus asa. Ferdi ikut tersenyum. Di benaknya terukir jelas, ibunya bukan sekadar perempuan tua yang bertahan hidup. Ia adalah penyembuh, penjaga dusun, nadi yang menghubungkan alam dan manusia dengan caranya sendiri. Perjalanan pulang disertai gerimis tipis. Minah menutupi kepala dengan selendang. Ferdi tak banyak bicara. Pikirannya sibuk menyusun ulang semua potongan hidup yang selama ini tercerai. Bu, ucapnya setelah lama diam. Kenapa ibu tak kembali ke kota meskipun bapak sudah meninggal? Meskipun aku sudah besar dan mencarimu. Minah menghela napas panjang. Karena aku tidak tahu apa yang tersisa di sana. Aku takut tak ada lagi tempat untukku. Takut jadi asing di dunia yang dulu ku kenal. Di sini, meski sunyi, aku merasa dibutuhkan. Aku merasa hidup. Ferdi memandangi wajah ibunya. Tak ada tangisan, tapi sorot matanya menyimpan luka. Luka yang tidak diobati dengan obat mahal, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan. Ketika mereka tiba kembali di pondok, langit sudah mulai cerah. Matahari menerobos perlahan dari celah dedaunan. Minah duduk di bangku depan sambil mengupas singkong. Ferdi duduk di sebelahnya, mengelap keringat dari leher. Bu, katanya tiba-tiba, bagaimana kalau kita membangun tempat pengobatan di desa ini? Lebih layak, ada kamar, tempat tidur, alat-alat bersih, tapi tetap memakai cara ibu. Ramuan alami, tradisi turun-temurun. Aku bisa bantu dari sisi logistik, pengelolaan, sampai pasokan bahan. Minah berhenti mengupas. Ia menoleh, wajahnya serius. Kenapa kamu ingin membantuku? Karena aku ingin melanjutkan apa yang ibu mulai. Karena aku ingin tinggal di dunia yang ibu bangun ini.
Dunia yang lebih nyata. Aku sudah bosan hidup dikelilingi topeng dan kesepian, Bu. Minah diam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kamu bukan anak kecil lagi, Ferdi. Tapi di mataku, kamu tetap anak yang dulu suka menyembunyikan kue di bawah bantal. Kalau itu benar-benar niatmu, mari kita mulai pelan-pelan. Hari itu menjadi awal dari rencana baru. Bukan bisnis raksasa, bukan investasi multimiliar, tapi niat membangun sesuatu yang sederhana, tempat di mana manusia bisa kembali pulih, bukan hanya dari penyakit fisik, tapi juga dari kesendirian dan luka batin. Ferdi tahu, perjalanannya belum selesai. Ia masih harus menyatukan dunia yang dulu ditinggalkan ibunya dengan dunia yang selama ini ia tempati sendirian. Tapi setidaknya sekarang ia tidak berjalan sendiri. Ia punya alasan untuk kembali, dan ia punya seseorang yang akhirnya bisa ia panggil pulang. Beberapa hari setelah rencana besar itu dibicarakan, pagi di hutan tempat Ferdi dan Minah tinggal kembali dihiasi kabut. Hujan semalam belum sepenuhnya menguap, meninggalkan embun di pucuk-pucuk daun dan udara yang masih membawa aroma basah dari tanah. Ferdi duduk di teras pondok sambil menggambar sketsa kasar dengan pensil tumpul di atas lembaran kertas daur ulang yang ia temukan dalam koper miliknya. Tangannya menggurat perlahan, bukan dengan tujuan estetik, tapi lebih sebagai bentuk perencanaan awal untuk bangunan kecil yang mereka sebut sebagai rumah perawatan. Minah, dari dapur kecil, mengeluarkan suara batuk 2 kali, lalu kembali menyiapkan racikan daun-daunan dalam kukusan bambu. Ia tidak bertanya apa-apa tentang gambar-gambar di tangan Ferdi, tapi sejak pagi matanya sesekali menoleh dengan isyarat tertahan. Ferdi memecah keheningan lebih dulu. Kalau kita mulai membangun rumah perawatan, kita butuh tempat yang lebih datar dan dekat aliran air. Minah berhenti mengaduk rebusan jahe. Di balik bukit kecil itu ada lahan kosong yang dulu sering kupakai menjemur daun. Tanahnya padat, tidak longsor kalau hujan besar. Tapi kita harus menebang beberapa semak. Ferdi mencatat sambil mengangguk pelan. Tak ada niat memaksakan ide-ide dari dunia lamanya. Ia belajar berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan yang ibunya miliki. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Ada ritme, ada alam, dan ada hati orang-orang desa yang harus disentuh pelan. Setelah makan pagi yang sederhana, ubi kukus dan sambal terasi buatan Minah, mereka mulai berjalan menuju lahan kosong itu. Jalanan setapak diwarnai suara serangga dan dedaunan yang menetes. Ferdi membawa sebilah parang kecil pemberian tetua dusun, sedang Minah hanya menenteng keranjang kosong di punggungnya. Dulu aku sering duduk di sini sambil menunggu daun kering, ucap Minah ketika mereka tiba. Kadang aku berharap kamu datang dari balik hutan itu, bilang kamu sudah temukan aku, dan kita bisa pulang bareng. Ferdi tak menjawab, tapi kakinya menyusuri setiap sudut lahan dengan tatapan sungguh-sungguh. Tanahnya cukup luas, sekitar 5 kali ukuran pondok mereka. Akar-akar pohon tidak terlalu dalam, dan semak-semak liar mudah ditebas. Lokasinya juga cukup tersembunyi agar tetap menjaga ketenangan orang-orang yang kelak berobat. Kita bisa mulai membersihkan besok pagi, katanya. Minah mengangguk. Tapi kamu harus minta izin kepala dusun dulu. Tidak semua tempat di hutan ini boleh dibangun, walaupun hanya untuk pengobatan. Ferdi menghentikan langkah. Seketika, ia sadar, meskipun memiliki segalanya di kota, di tempat ini ia harus belajar merendah. Dunia ibunya bukan dunia di mana izin didapat lewat telepon atau tanda tangan pejabat. Di sini, semuanya dibangun dari hubungan. Siangnya, Ferdi dan Minah berangkat ke rumah kepala dusun. Rumah itu terletak di pinggir dusun, berdiri kokoh dari kayu jati dan beratap ijuk. Seorang lelaki parubaya dengan janggut putih dan mata tajam menyambut mereka. Namanya Pak Darsa. Meski wajahnya keras, senyumnya hangat saat melihat Minah. Ada angin apa nenek Minah datang bersama orang kota? Tanya Pak Darsa sambil menuang air dari kendi tanah. Ferdi memperkenalkan diri dengan sopan, lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Ia tidak menyebut kata proyek. Ia hanya bilang ingin membantu ibunya merawat lebih banyak orang, dan butuh tempat yang layak untuk itu. Pak Darsa mendengarkan tanpa memotong. Setelah Ferdi selesai bicara,
Ia terdiam cukup lama. Suaranya baru terdengar ketika embusan angin menerpa daun kelapa di pelataran. Tempat yang kamu maksud memang pernah disebut Minah pada saya, bertahun-tahun lalu. Waktu itu kami belum sepakat akan menjadikannya apa. Sekarang kamu datang, membawa niat baik. Saya tidak bisa langsung mengiyakan, tapi saya juga tidak akan menolak. Lalu bagaimana, Pak? Tanya Ferdi. Kamu harus tinggal lebih lama. Bantu warga. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya ingin membangun lalu pergi. Lihat siapa yang bisa kamu bantu lebih dulu. Kalau warga merasa kamu layak, izin itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan sebelum saya ucapkan. Ferdi mengangguk perlahan. Ia mengerti. Ia harus menjembatani jurang antara kota dan hutan dengan kerja nyata, bukan rencana mewah. Minah, yang selama ini diam, tersenyum pada anaknya. Tatapannya mengatakan banyak hal yang tidak perlu dijelaskan. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik bagi Ferdi. Ia mulai ikut menumbuk rempah, menjemur daun, menyapu tanah pekarangan, membantu memperbaiki atap rumah warga yang bocor. Ia tidak malu meskipun tangannya kapalan, tidak gusar meskipun tubuhnya pegal. Anak-anak mulai memanggilnya, Kak Ferdi, dengan nada lugu. Para perempuan desa menyapanya dengan senyum sungkan. Lelaki-lelaki dusun mulai mengajak bicara, bahkan berbagi tentang ladang, tentang musim tanam, tentang mimpi mereka yang sederhana. Dan Ferdi mulai mengerti, bukan kekayaan yang membuat seseorang diterima, tapi ketulusan. Satu sore, ketika matahari menyelinap di antara pohon jati, Minah duduk bersandar di pangkal batang kayu. Ferdi duduk di sebelahnya, memandangi gubuk kecil yang sebentar lagi akan disulap menjadi rumah perawatan. Bu, kata Ferdi, apa menurut ibu aku sudah berubah? Minah menatap langit yang mulai jingga. Kamu tidak berubah. Kamu kembali ke dirimu yang seharusnya. Ferdi memejamkan mata sejenak. Di balik suara jangkrik dan embusan angin, ia merasa lebih damai daripada ketika duduk di ruang rapat lantai 25 gedung pencakar langit. Ia tidak tahu bagaimana kelanjutan hidupnya. Tapi satu hal pasti, ia tak ingin kehilangan ibunya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia tahu arah pulang. Hari itu langit mendung, namun udara tetap hangat. Desa mulai menggeliat sejak fajar. Suara ayam jantan bersahut-sahutan dengan dentingan sendok yang membentur tungku. Ferdi sudah bangun lebih awal, menggulung tikar tempat tidurnya dan merapikan sudut pondok yang kini terasa lebih hidup sejak kehadirannya. Ia memeriksa sketsa bangunan sederhana yang akan menjadi rumah perawatan herbal di tanah yang kemarin telah disepakati bersama warga. Kayu-kayu hasil gotong royong sudah mulai dikumpulkan. Jerami dari ladang padi yang baru dipanen juga disiapkan untuk atapnya. Namun ada hal lain yang mengganjal pagi itu. Sebuah pertanyaan yang mengendap lama di hatinya mulai mendesak untuk dikeluarkan. Ia memandang Minah yang sedang menumbuk rimpang kunyit di belakang pondok. Perempuan tua itu tampak tenang. Tangannya cekatan meskipun keriput sudah memenuhi kulitnya. Wajahnya tidak banyak berubah. Namun dalam ketenangan itu ada kesedihan yang belum pernah Ferdi sentuh secara langsung. Ibu, katanya pelan. Kenapa dulu ibu bisa menghilang begitu saja? Kenapa kita tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang? Minah menghentikan tumbukan. Diam. Lalu meletakkan ulekan ke samping dan duduk di atas tikar pandan yang sudah usang. Matanya menerawang ke arah hutan. Kamu ingat rumah kita di kampung waktu kecil dulu? Tanyanya, tak menjawab langsung. Ferdi mengangguk. Waktu itu, ayahmu sedang banyak utang. Hidup susah. Aku kerja dari pagi sampai malam. Kamu masih kecil. Aku titipkan ke rumah nenek supaya bisa makan teratur. Tapi kemudian, satu malam, rumah itu terbakar. Ferdi terdiam. Ia baru tahu. Aku pulang. Tapi rumah sudah rata dengan tanah. Tidak ada siapa-siapa. Orang-orang bilang kamu ikut diselamatkan warga dan dibawa pergi. Tapi mereka tidak tahu dibawa kemana. Waktu itu aku juga bingung. Tak ada kendaraan. Tak ada telepon. Aku hanya bisa bertanya dari satu dusun ke dusun lain. Minah mengusap matanya dengan ujung lengan bajunya. Aku cari kamu selama 3 tahun. Tapi aku tak pernah menemukannya.
Sampai akhirnya, aku pikir kamu sudah tidak ada, atau sudah diambil orang dan tinggal jauh. Ferdi menatap tanah di bawah kakinya. Dulu ia ingat samar-samar, pernah berada di panti asuhan untuk sementara waktu. Ia diasuh oleh seorang pengurus yang kemudian menghubungkan dirinya dengan keluarga angkat di kota. Ia pikir ibunya memang sengaja meninggalkannya. Saya pikir ibu sudah tidak peduli, lirih Ferdi. Minah menggeleng. Tidak ada ibu yang benar-benar bisa membiarkan anaknya hilang. Tapi dunia ini kejam untuk orang kecil seperti saya dulu. Saya tidak punya pilihan selain bertahan di sini, sambil berharap kamu suatu hari kembali. Ferdi memejamkan mata sejenak. Kenyataan itu menamparnya lebih keras dari kesuksesan apapun yang pernah ia raih. Di balik keramaian kota dan tumpukan kekayaan, ia hidup dengan asumsi yang salah. Dan hari ini, satu demi satu, kebenaran itu mengisi ruang kosong dalam dirinya. Ibu tidak pernah menghilang, Ferdi, tapi dunia memisahkan kita terlalu jauh. Dan sekarang kamu di sini. Itu lebih dari cukup, ucap Minah. Hari-hari berikutnya, Ferdi bekerja dengan semangat berbeda. Bukan hanya membangun pondasi rumah perawatan, tetapi juga membangun kembali relasi yang lama tercerabut. Setiap paku yang diketuk, setiap papan yang dipasang, seolah menjadi jembatan antara dirinya dan ibunya. Warga desa juga semakin percaya padanya. Ketika Ferdi membantu seorang bapak tua memperbaiki alat bajak, atau menolong ibu-ibu memikul air, mereka menyadari, lelaki ini bukan sekadar tamu kota. Ia bagian dari mereka. Satu malam, saat makan malam dengan menu sederhana, sayur asem dan sambal pete, Minah berkata pelan, "Ferdi, kamu bisa tinggal di sini selamanya kalau kamu mau. Hutan ini bukan tempat yang buruk." Ferdi menatap ibunya. "Saya belum tahu, Bu. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan meninggalkan ibu lagi. Kemanapun hidup membawa saya nanti, ibu akan ikut." Minah tersenyum. Tidak ada jawaban lebih baik dari itu. Di tengah bangunan setengah jadi itu, Ferdi duduk memandangi rencana-rencana besar yang dahulu terasa penting kini tampak kecil. Ia tidak butuh banyak. Cukup dengan satu atap yang bisa menaungi dirinya dan ibunya, serta satu tujuan untuk membantu orang-orang di sekelilingnya. Langit malam itu penuh bintang. Di hutan yang sunyi, suara serangga dan dedaunan yang bergesekan menjadi musik latar untuk perenungan panjang Ferdi. Ia menengadah, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bersyukur karena tersesat. Karena di tengah kesesatan itu, ia menemukan rumah yang sebenarnya. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya menyusup ke sela-sela pepohonan ketika Ferdi bangun lebih awal dari biasanya. Udara segar hutan membelai wajahnya saat ia membuka pintu kayu pondok yang perlahan mulai terasa seperti rumah. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang bukan berasal dari warga desa. Bukan juga suara satwa liar. Ada nada asing di sana, berat dan mantap, seperti sepatu keras yang menghentak tanah, berbeda dengan langkah ringan warga yang terbiasa berjalan tanpa alas kaki. Ferdi berdiri di depan pondok, matanya menyipit. Tiba-tiba, dua orang pria muncul di celah semak. Satu mengenakan jaket lapangan warna coklat, satu lagi berpakaian rapi dengan wajah khawatir. "Pak Ferdi," seru yang terakhir, "akhirnya ketemu juga. Kami dari tim pencari." Ferdi terdiam beberapa saat, mencoba mencerna situasi. Sudah berminggu-minggu ia menghilang dari kehidupan lamanya, dan kini bayang-bayang dunia itu kembali menghampiri. "Saya pikir kalian sudah menyerah," jawabnya tenang. "Kami tidak berhenti, Pak," kata lelaki berkemeja. "Seluruh media menyorot berita hilangnya Bapak. Perusahaan Bapak dalam tekanan. Saham jatuh. Para investor resah." Ferdi mengangguk pelan. Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Tapi bukan itu yang membuat hatinya berat. Ia memandangi pondok, lalu berbalik melihat Minah yang baru saja keluar dari belakang dengan membawa keranjang rotan berisi dedaunan. Pria dari tim pencari mengikuti pandangan Ferdi, lalu bertanya, "Siapa dia, Pak?" Ferdi menoleh, tak menjawab langsung. Ia memandang wajah ibunya, yang kini terlihat kuat meski kerutannya tak berkurang. "Dia, ibu saya,"
Ucap Ferdi akhirnya. Yang selama ini saya pikir sudah tiada. Tapi ternyata dunia hanya menyembunyikannya di tempat yang paling jauh dari logika saya. Tim pencari itu terdiam. Lelaki berkemeja terlihat terkejut, mencoba mencerna informasi baru yang jauh dari laporan GPS, peta, dan prediksi sinyal terakhir. Ferdi melangkah ke dalam pondok, mengambil sehelai kemeja dan jam tangannya yang dulu sempat ia simpan di kotak logam kecil. Ia mengenakannya perlahan, bukan untuk kembali ke dunia lama, tetapi untuk menjembatani yang lama dan yang baru. "Kita akan pulang, Pak?" tanya lelaki jaket lapangan. Ferdi tidak segera menjawab. Ia memandangi wajah Minah, lalu bertanya, "Ibu, apa ibu mau ikut dengan saya ke kota? Saya ingin dunia tahu bahwa ibu masih ada. Bahwa saya tidak datang dari kosong." Minah terdiam cukup lama. Wajahnya berubah antara senang dan bingung. Ia mengusap tangannya yang mulai berkeringat. "Di kota, apa bisa orang tua sepertiku hidup tenang?" tanyanya. "Kalau ibu tidak tenang, saya pun tidak akan tenang," jawab Ferdi. "Saya tidak ingin kehilangan ibu lagi." 2 hari kemudian, Ferdi memutuskan untuk membawa Minah ke villa pribadinya yang tersembunyi di pinggir danau. Bukan ke pusat kota yang bising, tetapi tempat yang cukup jauh dari keramaian namun masih memiliki fasilitas yang layak. Minah sempat gugup saat pertama kali menaiki mobil. Ia menggenggam erat tangan Ferdi, seperti seorang anak yang baru pertama kali masuk ke kelas baru. Ferdi hanya tersenyum dan berkata, "Tak apa, kali ini saya yang akan menjaga ibu." Selama perjalanan, ia menceritakan hal-hal yang selama ini ia alami. Tentang perjuangannya membangun perusahaan dari nol. Tentang malam-malam penuh ketakutan karena merasa tidak punya siapa-siapa. Tentang kegelisahan yang bahkan tak bisa ditebus dengan harta. Minah mendengarkan dalam diam. Ada rasa bangga yang terpancar di matanya. Tapi juga rasa bersalah, karena tidak bisa menemani proses itu dari awal. "Yang penting sekarang ibu ada," kata Ferdi sambil menatap jalan. "Saya tidak lagi merasa sebatang kara." Sampai di villa, Minah disambut oleh beberapa staf pribadi Ferdi yang terlatih. Mereka diberi arahan untuk memperlakukan Minah seperti keluarga, bukan seperti tamu istimewa. Ferdi tahu, ibunya tidak menyukai kemewahan yang mencolok. Ia ingin memberinya rasa nyaman, bukan kekaguman semu. Hari-hari di villa berjalan dengan hangat. Minah mulai menanam sayuran di halaman belakang. Ferdi kembali memimpin perusahaan dari kejauhan, sesekali mengadakan rapat daring sambil duduk di beranda. Yang berubah kini adalah nadanya. Ia tidak lagi bicara soal pertumbuhan saham semata, tapi tentang tanggung jawab sosial. Ia mulai mengubah visi perusahaan agar lebih berpihak pada manusia. Salah satu proyek pertama yang ia luncurkan kembali adalah pembangunan pusat pelatihan pertanian organik berbasis desa. Lokasinya tidak lain dan tidak bukan desa tempat Minah tinggal sebelumnya. Ferdi mengajak beberapa pakar dari universitas untuk terlibat. Ia juga menghubungi warga desa, meminta mereka menjadi bagian dari program tersebut, bukan sebagai objek, tapi sebagai mitra. Dan saat Minah mendengar rencana itu, ia hanya berkata, "Kamu akhirnya pulang dengan cara yang benar, Nak." Malam itu, angin danau bertiup lembut. Ferdi duduk bersama Minah di teras villa, menghirup teh hangat buatan sendiri. Lampu taman berpendar redup, cukup untuk menampakkan senyum tenang di wajah ibunya. "Kamu bahagia sekarang?" tanya Minah pelan. Ferdi tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah langit, lalu menatap wajah ibunya. "Lebih dari sebelumnya, Bu," katanya. "Karena saya tahu, semua hal yang saya kejar dulu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada ibu di sini." Udara pagi di Villa Ferdi terasa berbeda dari suasana hutan tempat ia dan Minah sempat tinggal. Bukan karena semata-mata kemewahan villa yang menghadap danau itu, tetapi karena kehadiran seseorang yang membuat tempat itu kini hidup. Dulu villa ini terasa kosong, dingin, hanya tempat singgah. Sekarang, dengan suara langkah Minah di dapur, aroma rempah-rempah dari rebusan air jahe, dan suara ketukan halus dari sapu lidi yang menggesek lantai kayu, Ferdi merasa benar-benar punya rumah. Di ruang kerja villa, Ferdi duduk di hadapan layar laptopnya,
membaca laporan-laporan yang dikirimkan oleh tim direksi. Ia kembali memimpin perusahaan, tapi dari jarak yang disengaja. Keputusannya untuk tidak kembali langsung ke pusat kota Jakarta membuat beberapa investor mempertanyakan keseriusannya. Tapi Ferdi tak goyah. Ia tahu apa yang penting. Sesekali ia melirik keluar jendela, melihat ibunya duduk di taman belakang, mengajarkan dua staf villa cara menanam serai dan kunyit. Bagi Ferdi, momen seperti itu lebih berharga dari apapun yang bisa ia raih di ruang rapat bertingkat tinggi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, seorang pria paruh-baya datang ke villa membawa kabar penting. Ia adalah Irwan, sekretaris pribadi Ferdi yang telah bekerja dengannya lebih dari 10 tahun. Wajah Irwan tampak cemas, dan tubuhnya tampak kelelahan karena perjalanan mendadak. "Ada masalah, Pak," katanya setelah duduk di ruang tamu. Ferdi tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mempersilakan Irwan melanjutkan. Komisaris utama perusahaan menyampaikan bahwa para pemegang saham mulai mempertanyakan ketidakhadiran Bapak di kantor pusat. Mereka menganggap Bapak terlalu asyik dengan urusan pribadi. Ferdi menatap Irwan lekat-lekat. "Maksudmu, mereka ingin saya kembali dan duduk di ruang kaca itu lagi?" Irwan mengangguk. "Mereka ingin kejelasan. Kalau tidak, mereka mengancam akan menarik dukungan dan menggantikan posisi Bapak." Ferdi terdiam sejenak. Ia tahu dunia korporat tidak mengenal belas kasihan. Tapi sejak bertemu kembali dengan ibunya, ia juga tahu hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan cara lama. "Aku akan kembali ke Jakarta," kata Ferdi akhirnya. "Tapi bukan untuk bertahan. Aku ingin bicara langsung dengan mereka, menjelaskan semuanya." Irwan tampak lega, meski masih diliputi kekhawatiran. "Lalu bagaimana dengan ibu?" tanya Irwan pelan, melirik ke arah Minah yang sedang duduk di halaman. Ferdi tersenyum tipis. "Aku tidak akan meninggalkannya. Ibu ikut denganku. Kali ini, aku ingin dunia tahu bahwa aku punya seorang ibu. Aku ingin dia ada di sampingku, sebagai bagian dari siapa aku sebenarnya." 2 hari kemudian, Ferdi dan Minah kembali ke Jakarta. Mereka naik pesawat pribadi agar perjalanan lebih tenang dan tidak memancing perhatian media. Minah duduk di kursi empuk pesawat dengan wajah sedikit tegang, mengenakan baju batik yang baru dibelikan Ferdi sehari sebelumnya. Ia masih merasa canggung di dunia anaknya, tapi ada cahaya kecil di matanya, sebuah harapan yang perlahan tumbuh. Setibanya di Jakarta, Ferdi langsung dijadwalkan menghadiri rapat darurat bersama para pemegang saham dan dewan direksi. Ia datang mengenakan setelan jas abu-abu sederhana, namun tetap berwibawa. Di sampingnya berjalan Minah, dengan langkah pelan namun pasti. Ruang rapat dipenuhi sorotan mata. Beberapa eksekutif muda berbisik satu sama lain melihat Ferdi datang bersama seorang perempuan tua sederhana. Tak sedikit pula yang bertanya-tanya siapa gerangan wanita itu. Ferdi berdiri di ujung meja panjang dan memulai pertemuan. "Saya tahu banyak dari kalian mempertanyakan kemana saya menghilang beberapa waktu terakhir. Dan saya tidak akan menyembunyikannya. Saya tersesat, secara harfiah, dan secara batin." Para pemegang saham mulai terdiam. Namun di tempat paling asing yang pernah saya pijak, saya menemukan sesuatu yang lebih penting dari grafik dan keuntungan. Saya menemukan kembali ibu saya. Ferdi lalu menoleh ke arah Minah, yang duduk di sudut ruangan dengan tenang, mengenakan selendang coklat tua yang membingkai wajah keriputnya. "Beliau hilang dari hidup saya sejak saya kecil. Saya tumbuh tanpa tahu siapa dia, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Tuhan mempertemukan kami kembali, dan sekarang saya takkan membiarkannya jauh lagi." Suasana ruang rapat berubah sunyi. Beberapa petinggi terlihat memutar kursi, menatap keluar jendela, mungkin merasa malu dengan cerita hidup Ferdi yang sederhana namun dalam. Salah satu komisaris utama yang dikenal keras akhirnya angkat bicara. "Ferdi, perusahaan ini tumbuh karena kamu. Kami tidak pernah meragukan kemampuanmu. Tapi kamu harus tahu, ini dunia yang menuntut kepastian." Ferdi tersenyum. "Saya tahu. Karena itu saya akan menunjuk direktur operasional baru. Saya tetap menjadi pemegang keputusan strategis,
Tapi saya akan lebih banyak berada di luar gedung. Saya ingin perusahaan ini lebih dari sekadar mesin uang. Saya ingin perusahaan ini membawa makna. Setelah rapat itu, kabar tentang Ferdi dan ibunya menyebar cepat. Media meliput kisah mereka sebagai kisah inspiratif. Banyak yang mengira Ferdi akan kehilangan kekuasaan, tapi justru sebaliknya, ia mendapat respek yang lebih besar dari sebelumnya. Ia dianggap sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga punya hati. Minah sendiri mulai belajar mengenal dunia anaknya. Ferdi memperkenalkannya pada staf, membawa Minah ke pasar tradisional di Jakarta, bahkan mengajaknya ke acara amal yang digelar oleh yayasan milik perusahaan. Minah tidak pernah meminta apapun. Ia tidak menuntut dibelikan pakaian mewah atau tinggal di tempat mahal. Ia hanya minta satu hal, agar Ferdi tetap menjadi anak yang ia kenal saat pertama kali ditemukan di hutan. Hangat, jujur, dan tidak sombong. Dan Ferdi memegang teguh pesan itu. Beberapa minggu kemudian, Ferdi kembali ke desa tempat ia dulu menemukan Minah. Kali ini bukan untuk tinggal, tetapi untuk memulai pembangunan pusat pelatihan pertanian yang sudah lama ia rancang. Ia berdiri di tanah lapang bersama warga desa, sambil memegang cetak biru bangunan yang akan segera dibangun. Di sampingnya berdiri Minah, mengenakan topi anyaman dan senyum tipis yang penuh makna. Ferdi menatap para warga dan berkata, "Saya percaya kekuatan besar tidak selalu datang dari kota besar. Di tempat seperti inilah, ketulusan tumbuh. Dan saya ingin semua itu tetap hidup." Warga bertepuk tangan. Bukan karena Ferdi seorang miliarder, tapi karena mereka tahu, dia adalah anak dari Minah, seorang perempuan tua yang tak pernah menyerah pada takdir. Waktu terus melangkah, namun tidak lagi terasa menyesakkan bagi Ferdi. Setelah semua liku yang ia jalani, terutama bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang ibu, kini hidupnya terasa utuh. Sebuah kehampaan yang dulu terus berdiam di dada kini telah sirna. Pusat pelatihan ibu dan anak yang ia impikan akhirnya resmi berdiri. Bangunan yang terletak di kaki gunung itu tidak megah, tapi tertata rapi dan hangat. Sebuah tempat yang dikelilingi hijaunya alam, ditingkahi suara burung yang riang. Bangunan utama dicat warna netral, namun terasa hidup dengan tanaman rambat dan bunga warna-warni yang ditanam sendiri oleh Minah dan para penghuni di sana. Hari peresmian pusat pelatihan itu disambut dengan antusias. Tak hanya oleh warga desa, tapi juga tokoh-tokoh penting yang selama ini mengenal Ferdi sebagai pengusaha sukses. Tapi hari itu, ia bukan hadir sebagai seorang miliarder. Ia hadir sebagai seorang anak yang ingin mempersembahkan tempat itu untuk ibunya dan semua perempuan yang pernah kehilangan. Ferdi berdiri di podium sederhana yang dihias oleh anak-anak dari desa setempat. Di sebelahnya berdiri Minah, mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut yang dijahitkan khusus oleh para relawan. Sorot matanya hangat, walau tubuhnya sudah tak sekuat dulu. "Tempat ini," ucap Ferdi dengan suara lantang namun penuh perasaan, "adalah untuk semua ibu yang pernah merasa kehilangan. Dan untuk semua anak yang masih menunggu pelukan hangat seorang ibu. Saya pernah tersesat, bukan hanya di hutan, tapi juga dalam hidup saya. Dan saya bersyukur, saya ditemukan oleh seorang perempuan tua yang ternyata adalah ibu kandung saya sendiri. Tanpa dia, saya tidak akan pernah sampai ke titik ini." Tepuk tangan bergemuruh, namun Ferdi tahu, tepuk tangan itu bukan untuknya. Itu untuk Minah. Untuk cinta dan pengorbanan seorang ibu yang tak pernah pudar, sekalipun dalam sunyi dan kesepian. Beberapa bulan setelah pusat pelatihan itu berjalan, perubahan mulai terasa. Banyak anak-anak jalanan dan yatim piatu yang mulai menemukan rumah di sana. Para ibu asuh, yang kebanyakan adalah perempuan lanjut usia, menemukan kembali peran mereka yang sempat hilang. Di antara mereka, ada yang sebelumnya terlunta-lunta, ada pula yang hanya menunggu waktu di panti jompo. Kini mereka menjadi bagian dari sistem yang saling menguatkan. Minah menjadi pusat dari semua itu. Ia bukan hanya menjadi ikon tempat itu, tapi juga pengajar tak resmi yang berbagi pengalaman tentang cinta, kehilangan, dan keteguhan hati. Anak-anak memanggilnya dengan sebutan Mak Minah. Sebutan yang tak hanya mengandung hormat, tapi juga kehangatan. Setiap pagi, Mak Minah duduk di beranda pusat pelatihan,
menyambut anak-anak yang datang ke kelas membaca. Tangannya yang keriput tidak pernah berhenti menepuk pundak, mengusap kepala, dan memeluk tubuh-tubuh kecil yang dulu seperti dirinya. Ditinggalkan dunia tapi tidak menyerah. Ferdi kini lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Ia memang tetap menjalankan perusahaan, tapi tidak lagi seperti dulu yang tenggelam dalam target dan angka. Ia percaya, angka bisa berubah, tapi nilai dalam hidup harus tetap dijaga. Saban sore, ia menyempatkan diri duduk di pinggir lapangan kecil bersama ibunya. Kadang mereka hanya menikmati teh hangat dan ubi rebus sambil melihat anak-anak bermain kejar-kejaran. Satu sore yang syahdu, saat matahari mulai menyentuh cakrawala, Minah menatap Ferdi dalam-dalam. Ada cahaya damai di matanya. "Aku pernah berpikir aku akan mati sendirian di gubuk itu," katanya lirih. "Tapi Tuhan punya caranya sendiri." Ferdi menggenggam tangan ibunya erat. "Kalau dulu aku tidak tersesat di hutan, mungkin aku tak akan pernah menemukan ibu." Minah tersenyum lembut. "Mungkin kau tidak tersesat, Nak. Mungkin kau hanya sedang dituntun pulang dengan cara yang tak biasa." Mereka berdua menatap langit yang perlahan berubah warna. Di kejauhan, anak-anak masih tertawa. Suara mereka membelah sore yang tenang. Ferdi menyadari satu hal. Hidup tak selalu tentang mencapai sesuatu. Kadang hidup justru berarti kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Beberapa tahun berlalu, yayasan yang mereka rintis berkembang menjadi jaringan pelatihan dan pengasuhan di berbagai kota. Ferdi mengalihfungsikan sebagian besar asetnya menjadi dana abadi untuk kegiatan sosial. Namanya kerap muncul di berbagai forum kemanusiaan, tapi ia tetap enggan disebut sebagai dermawan besar. Ia lebih suka dikenal sebagai seseorang yang pulang kepada ibunya dan memilih menetap di hati orang-orang kecil. Minah masih sehat, meski tak lagi seaktif dulu. Setiap kali ditanya apa rahasia kekuatannya, ia hanya menjawab, "Cinta dari anakku yang hilang dan kembali." Ferdi, di tengah seluruh perubahan yang ia jalani, akhirnya menulis sebuah buku. Buku itu ia beri judul, "Tidak Semua Yang Hilang Harus Dicari. Kadang Ia Akan Kembali Sendiri." Buku itu laris, bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran yang terpancar dari setiap halamannya. Di halaman terakhir buku itu, ada foto kecil. Ferdi kecil bersama Minah di sebuah kebun teh. Senyum mereka lebar, mata mereka sama-sama teduh. Hidup memang tidak bisa diulang, tapi ia bisa diperbaiki. Ditenun kembali dengan benang-benang cinta dan pengampunan. Itulah yang Ferdi pelajari. Dan pada suatu pagi yang biasa saja, di sebuah rumah sederhana di kaki gunung, seorang ibu sedang menyiram bunga di halaman. Seorang anak, yang kini menjadi pria dewasa, membawakan baki berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng. "Hari ini tidak ada rapat, Bu," katanya riang. "Aku ingin temani ibu seharian." Minah tersenyum, menggamit lengan anaknya, dan berkata, "Akhirnya, rumah ini benar-benar terasa seperti rumah." Mereka duduk berdampingan, membiarkan waktu mengalir pelan. Di langit, awan bergerak tenang. Di bumi, 2 hati yang dulu pernah terpisah kini kembali menyatu, untuk selamanya. Hari-hari berjalan seperti air yang tenang. Pusat pelatihan yang dibangun oleh Ferdi dan Minah tidak hanya menjadi tempat belajar dan tumbuh bagi anak-anak yang kehilangan, tapi juga menjadi simbol harapan. Di sana, waktu terasa lambat, tapi hangat. Setiap detik diisi dengan kebersamaan, bukan sekadar rutinitas. Minah, meski usianya kian lanjut, tak pernah benar-benar berhenti berkegiatan. Ia masih menyiram bunga, mengajar anak-anak bernyanyi lagu-lagu lama, atau duduk di serambi mendengarkan cerita anak-anak tentang mimpi mereka kelak. Ia tak lagi mengangkat barang berat atau berjalan jauh. Namun hatinya tetap ringan dan wajahnya jarang terlihat lelah. Ferdi, yang kini sepenuhnya memfokuskan hidupnya untuk kegiatan sosial, lebih sering berada di sisi ibunya. Ia sudah mempercayakan jalannya perusahaan kepada tim profesional. Rumah utama yayasan mereka telah diperluas menjadi tempat tinggal permanen bagi mereka berdua. Sebuah rumah kayu berdinding jendela besar yang memandang ke arah lembah penuh pepohonan. Ferdi menyebut rumah itu dengan nama Rumah Kembali. Setiap pagi,
Ferdi dan Minah duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat dan memandangi anak-anak bermain di lapangan. Ferdi tak lagi mencari dunia di luar, karena dunia yang ia butuhkan ada tepat di sampingnya. Waktu terus berjalan. Minah mulai lebih sering tertidur di kursi kayu tempat biasa ia menenun atau membacakan cerita. Tubuhnya melemah perlahan, seperti dedaunan yang gugur di musim terbaiknya. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Bahkan ketika berjalan mulai dibantu tongkat, Minah tetap datang ke ruang belajar untuk duduk dan mendengarkan anak-anak bercerita. Pada suatu malam yang sejuk, langit bertabur bintang. Minah dan Ferdi duduk di beranda sambil menikmati rebusan jagung. Ferdi bersandar di kursi panjang, sementara Minah duduk di sampingnya dengan selimut tipis di pangkuannya. "Ferdi," katanya pelan, menoleh pada anaknya. "Aku ingin kau jaga tempat ini. Bukan karena aku memintanya, tapi karena kau tahu, banyak anak yang akan menemukan ibunya di sini, meski bukan ibu kandung mereka." Ferdi mengangguk. "Tempat ini akan tetap hidup, Bu. Aku janji." Minah memejamkan mata sejenak. "Aku bahagia, Ferdi. Sangat bahagia. Aku dulu tidak punya apa-apa selain sepotong doa. Kini, aku punya anak, rumah, dan puluhan cucu kecil yang memanggilku Mak Minah." Malam itu Minah tertidur lebih awal dari biasanya. Ferdi menutup pintu kamarnya perlahan, lalu berdiri di depan jendela, memandangi bulan yang bulat penuh. Pagi harinya, suasana rumah terasa lebih tenang. Ferdi, yang terbiasa bangun untuk menyiapkan teh untuk ibunya, menemukan kamar Minah dalam keadaan sunyi. Ia menghampiri, mengetuk pelan, lalu masuk. Minah berbaring dengan wajah damai. Senyum kecil masih tersisa di ujung bibirnya. Di pangkuannya ada buku doa yang terbuka, dan sebuah tasbih yang menggantung longgar di jemari. Ferdi tidak menangis. Ia hanya duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya, dan membisikkan kata pelan, "Terima kasih, Bu. Aku sudah pulang. Dan sekarang, Ibu juga sudah pulang." Pemakaman Minah diadakan di sisi bukit kecil di belakang pusat pelatihan. Di sana, di bawah pohon cemara yang rindang, berdiri batu nisan sederhana bertuliskan, "Minah, perempuan yang menemukan dunia dalam sepi, dan mengajarkan cinta tanpa syarat." Anak-anak berdiri membentuk lingkaran. Mereka membawa bunga liar dan daun-daun wangi yang dikumpulkan dari taman. Tidak ada air mata berlebihan. Yang ada hanyalah keheningan yang hikmat, seolah alam sendiri sedang berterima kasih pada sosok yang pernah dilupakan dunia, tapi tidak pernah berhenti memberi makna. Ferdi berdiri paling depan. Ia menatap langit yang bersih dan angin yang bergerak lembut. Di dadanya tidak ada kehampaan. Justru sebaliknya, ia merasa penuh. "Ibu tak pernah benar-benar pergi," katanya suatu hari kepada seorang anak perempuan kecil yang bertanya kenapa Mak Minah tak lagi mengajar. "Ibu ada di bunga-bunga di taman, di buku-buku cerita yang kalian baca, dan di setiap pelukan yang kalian berikan ke satu sama lain." Tahun demi tahun berlalu, tapi yayasan, rumah kembali, tidak pernah sepi. Anak-anak yang tumbuh di sana kembali sebagai relawan. Beberapa dari mereka bahkan mendirikan cabang di kota lain. Nilai-nilai yang Minah tanamkan berkembang, bukan hanya sebagai sistem, tapi sebagai warisan jiwa. Ferdi menua dengan tenang. Rambutnya mulai memutih, namun langkahnya masih ringan. Ia selalu memulai pagi dengan berjalan ke makam ibunya, menyapanya dengan cerita-cerita baru tentang anak-anak yang baru datang atau senyum-senyum polos yang mengingatkannya pada masa kecil. "Bu, aku tetap di sini," katanya suatu pagi. "Karena ibu pernah bilang, orang yang pulang dengan cinta tidak akan pernah tersesat lagi."